Saudara, kita semua memiliki cobaan dan ujian. Tapi selama kita masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang namanya putus asa. Allah itu punya cara. Walaupun doa kita tertunda diijabah, tapi Dia sangat senang mendengarkan bisikan doa kita. Apalagi saat kita berdoa dengan ikhlas. Jadi semua itu ada prosesnya. Doa pun begitu, ada prosesnya. Saya akan mengisahkan sebuah cerita. Sebelum saya menceritakan kisah ini, terlebih dahulu kita harus paham bahwa tugas kita itu adalah berdoa, dan tugas Allah adalah menerima doa. Maka kita sebagai hamba tidak boleh berdoa sambil memikirkan urusan Allah, apakah doa kita dikabulkan atau tidak. Ini adalah perbuatan yang salah. Doa, kok belum diterima sih? Lalu berhenti berdoa. Diterima atau tidak itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Dikabulkan atau tidak, diijabah atau tidak, didengar atau tidak, itu semua adalah urusan Allah. Tapi kita wajib memenuhi kewajiban kita, yaitu berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenalkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Berdoalah kepadaku, maka aku akan menerima doamu. Berarti apa? Berarti kita harus menjalankan doa itu, menjalani perintah, dan tidak usah memikirkan janji. Di ayat ini kan ada perintah dan ada janji. Kita diperintahkan berdoa dan Allah janji akan mengabulkan. Berarti kita tidak usah memikirkan janjinya Allah. Yang perlu kita pikirkan adalah kewajiban kita, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amirul Mukminin berkata, al-muwaffiq, yaitu orang-orang mendapatkan taufik dari Allah adalah man aktsara minat doa. Mereka yang terus tidak pernah berhenti berdoa. Itulah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak memikirkan diterima atau tidaknya. Saya akan bercerita. Kisah ini adalah kisah yang sungguh-sungguh terjadi. Ada seorang dokter yang sangat terkenal dari Pakistan, namanya Dr. Ihsan. Seorang profesor dokter ahli medis yang sangat terkenal di dunia. Suatu hari ia ditugaskan dalam sebuah acara pertemuan yang akan dihadiri oleh dokter-dokter dari seluruh dunia di India. Dr. Ihsan ditugaskan oleh negara untuk memimpin acara itu. Karena kebetulan ia ada tugas di kota lain, maka ia terpaksa naik pesawat agar cepat sampai untuk menuju kota tempat pertemuan tersebut. Nah, ia naik pesawat. Kira-kira perjalanan 1 jam di pesawat. Sebelum sampai kota tujuan, tiba-tiba cuaca berubah. Hujan sangat deras, hingga ada informasi bahwa pesawat tidak mampu melanjutkan perjalanan. Bahkan tiba-tiba terjadi kerusakan pada sayap pesawat. Pesawat pun terpaksa landing. Pesawat landing di bandara yang lain. Dr. Ihsan pun jadi marah. Katanya, kenapa kami diturunkan di sini? Kami adalah dokter yang sedang ditunggu oleh banyak orang untuk memimpin sebuah konferensi kedokteran dunia. Ia jadi marah, lalu bertanya kepada bagian informasi. Lalu bagaimana kelanjutannya? Bapak harus menunggu 16 jam karena ada pergantian pesawat, jawab bagian informasi. Lalu ya Dr. Ihsan marah. Kata informasi di bandara, kota tujuan Bapak sudah dekat. Kalau tidak mau menunggu, silakan sewa mobil saja, 3-4 jam dari sana. Dr. Ihsan pun lebih memilih sewa mobil supaya cepat sampai di kota tujuan. Jalanlah Dr. Ihsan dengan menggunakan mobil. Di awal perjalanan cuacanya baik, cerah, lancar, tidak ada masalah. Tiba-tiba di tengah perjalanan, atas kehendak Allah, turunlah hujan yang sangat lebat. Awalnya terang benderang, kemudian gelap seperti malam. Hingga akhirnya tanpa disadari ia keluar dari jalan tol lalu mencari jalan alternatif. Kemudian malah tersesat dalam perjalanan. Karena merasa salah jalan,
tidak tahu mau kemana, tidak ada tujuan. Lalu dia melihat sebuah rumah kecil di pinggir jalan. Akhirnya dia berhenti. Saat berhenti di rumah itu, dia melihat pintunya agak terbuka sedikit. Lalu ia mengetuk pintu rumah kecil itu. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Setelah diizinkan masuk, Dokter Ihsan pun masuk ke rumah itu. Ternyata yang ada di dalam rumah itu adalah seorang nenek yang sudah tua. Kata nenek itu, "Silahkan, pasti engkau musafir, orang yang dari perjalanan jauh. Dan kami biasa memuliakan musafir, orang yang dari perjalanan jauh. Silahkan, mohon maaf saya tidak bisa melayani, saya hanyalah seorang ibu yang sudah tua. Silahkan makan dan minum makanan dan minuman yang ada di atas meja." Karena Dokter Ihsan marah, ia pun makan. Saat ia menikmati makanan, tiba-tiba perhatiannya tertarik kepada si ibu tua yang sedang sholat. Setelah sholat, ibu tua ini berdoa kepada Allah. Setiap kali ia berdoa, rupanya ada anak kecil di sampingnya yang ia goyang-goyangkan atau ia gerak-gerakan. Ia berdoa lagi, ia gerakan-gerakan lagi anak kecil itu. Ia berdoa lagi, ia gerakan-gerakan lagi anak kecil itu. Ia berdoa lagi, ia gerakan-gerakan lagi anak kecil itu, terus sampai berkali-kali. Selesai ibu tua itu berdoa, Dokter Ihsan berkata, "Maaf ibu, terima kasih atas jamuannya, tapi yang menarik perhatian saya, setiap kali ibu berdoa, ibu selalu menggerak-gerakkan anak kecil yang ada di samping ibu. Memangnya anak kecil itu siapa?" Si ibu menjawab, "Itu cucu saya, kedua orang tuanya telah meninggal. Cucu saya menderita penyakit, dia tidak bisa bergerak, dan kata dokter di kampung saya ini, juga kata tetangga-tetangga saya, bahwa yang bisa mengobati cucu saya ini ada seorang dokter terkenal yang bernama Dokter Ihsan. Dia adalah satu-satunya dokter yang mampu mengobati penyakit cucu saya ini." Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menangislah Dokter Ihsan dan ia berkata, "Pertama kali aku tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala punya bermacam-macam cara untuk mengabulkan doa seorang miskin di dalam desa dan kampung. Ia tidak bisa ke sana untuk mendatangi Dokter Ihsan, tetapi Allah yang mendatangkan Dokter Ihsan kepadanya. Kun fayakun. Tidak heran jika pesawat mengalami kerusakan dan terpaksa mendarat. Tidak heran jika hingga akhirnya si dokter tersasar di jalan, karena dunia dan segala isinya ini milik Allah. Dan Allah yang mengatur semuanya, bukan manusia. Tidak ada istilah batasan-batasan kota dan negara. Semuanya adalah milik Allah dan segala isinya. Ibu tua itu tidak pernah berhenti berdoa. Saking yakinnya dalam berdoa, setiap berdoa sebentar dia masih berharap cucunya bisa bergerak normal kembali. Lalu berdoa lagi. Itulah hamba yang tidak pernah bosan berdoa, dan Allah paling senang dengan Allah. Apa artinya Allahu? Yang terus berdoa. Allahu artinya yulibhu. Ia berdoa lalu berdoa lagi. Belum diijabah doanya, berdoa lagi. Walaupun belum dikabulkan, berdoa lagi. Tidak pernah bosan dalam berdoa. Ia terus menikmati doanya karena selalu berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat seorang muslim cinta sama Allah. Ia merasa cukup bahagia karena bisa curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bermunajat kepada Allah. Soal dikabulkan atau tidak itu adalah urusan lain. Yang penting saya mau menikmati, mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa. Kita semua tentu punya masalah, tapi janganlah berputus asa, karena kita memiliki senjata yang kuat, dan senjata itu adalah doa. Senjata orang-orang mukmin adalah doa. Jangan hanya ikut berdoa amin, amin saja tetapi nggak paham. Berdoalah sendiri. Di rumah setelah sholat malam, angkatlah tangan saudara untuk berdoa kepada Allah. Dan indahnya berdoa itu saat saudara berdoa, jangan langsung berkata, "Ya Allah, saya punya masalah, tolong selesaikan masalah saya." Jangan begitu. Tapi tolong agak sedikit sopan. Bagaimana maksudnya? Kalau berdoa, puji dulu Allah. Ya Allah yang maha mulia, yang maha segala-galanya. Ya Allah, saya mengakui kebodohan saya, kelemahan saya, kekurangan saya, dosa dan maksiat saya, dan Engkau maha mengampuni, Engkau maha kasih dan sayang. Engkau lebih sayang kepada hamba ketimbang orang tua dan diri hamba sendiri. Ya Allah,
Engkau maha baik dan Engkau maha adil, ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Awwal wal Akhir, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Malikal Mulk, ya Allah ya Allah ya Allah. Saat memuji Allah kita pun jadi nangis duluan, padahal belum meminta. Kita belum meminta. Doa itu sangat nikmat. Doa itu sungguh nikmat jika kita bisa tahu rahasianya. Oleh karena itu kita perhatikan surat Al-Fatihah. Dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah 4 ayat kita memuji Allah, barulah masuk Ihdinas-syiratal mustaqim. Barulah kita meminta petunjuk kepada Allah. Gak ada yang langsung seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, lalu membaca Ihdinas-syiratal mustaqim. Gak ada. Karena begitulah prosesnya sistem dalam berdoa. Ternyata selama ini kita kurang beretika dalam berdoa. Apalagi setelah kita memuji Allah, kita membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu berkah doa kita salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu mulailah masuk kepada doa kita. Contoh, saudara punya masalah dan saya senang jika seorang bapak, seorang anak, seorang ibu datang curhat sambil nangis. Saya terharu. Lalu saya bilang, curhat ibu sangat indah. Saya saja nangis mendengarnya. Saya jadi sangat terharu. Bisa nggak begitu sama Allah? Saya saja yang mendengar terharu, apalagi Allah yang maha baik, yang jauh lebih baik daripada saya, yang maha pengasih dan penyayang. Saya yakin bahwa masalah ibu akan selesai dalam waktu 1 malam jika begitu cara ibu curhat. Lalu kenapa kita senang curhat sama orang tapi malu curhat sama Allah? Mulai sekarang janganlah pernah lagi curhat sama orang, curhatlah sama Allah saja. Seperti Nabi Yakub alaihissalam, begitu ia mendengar berita kehilangan anaknya yang bernama Yusuf, ia berkata, qala innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku melaporkan persoalanku dan aku curhat kesedihanku hanya kepada Allah saja, dan aku yakin Allah maha mengetahui segalanya.